Gue sedang berada di jembatan Tukat Bangkung, teman-teman. Hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025, cuy. Iya, dan sekarang gue sedang berada di Kabupaten Badung. Dan ya, gue sedang berada di jembatan Tukat Bangkung, teman-teman. Jadi jembatan ini tuh merupakan salah satu jembatan tertinggi yang ada di ASEAN. Gue lupa, ASEAN atau se-Asia bahkan. Karena memang jembatan ini tinggi banget, cuy. Tuh. Ya, dan akhir-akhir ini jembatan ini ramai menjadi perbincangan di Pulau Bali karena sering banget terjadi aksi bunuh diri di jembatan ini, teman-teman. Wow. Dan nanti gue bakal coba terbangin drone juga untuk liatin ke teman-teman bawahnya seperti apa. Nah, jadi kondisi jembatannya itu seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri tuh. Memang tinggi banget. Dan jembatan ini menghubungkan antara daratan sebelah sana dan daratan sebelah sana. Tinggi banget asli bawahnya. Dan menurut artikel yang gue baca, sudah lebih dari 8 orang yang melakukan bunuh diri di sini, teman-teman. Permisi. Permisi, Pak. Ya, jadi ada oknum polisi, ada oknum TNI juga yang sampai loncat. Dan bahkan ada sepasang adik kakak yang masih belia, masih kecil. Ini loncat juga ke sini. Jadi bawahnya kayak begini, teman-teman. Gila, ini ngeri banget sih. Asli. Coba gue penasaran lihat ke sebelah sana. Kalau sebelah sini tuh sisi sebelah kanannya kayaknya bakal sama aja sih pemandangannya tuh. Dan merinding banget. Asli ini gue merinding banget berdiri di sini karena memang setinggi itu jembatan ini. Ya, jadi nggak salah kalau misalkan memang jembatan ini merupakan salah satu jembatan tertinggi yang ada di ASEAN. Gila. Ini kalau loncat ke bawah tuh emang bener-bener gak bakal selamat sih. Udah pasti selesai sih. Karena emang setinggi itu jembatannya. Dan yang gue baca juga menurut artikel, pemerintah di Kabupaten Badung ini atau Gubernur Bali kalau nggak salah menyiapkan anggaran beberapa M untuk menaruh CCTV di jembatan ini guna untuk mencegah adanya aksi bunuh diri lagi, teman-teman. Ya, gue nggak tahu juga tuh anggarannya berapa M. Cuman gue sempat baca kalau nggak salah 30 miliar ya kalau nggak salah. Iya, lumayan banyak juga anggaran 30 miliar untuk memasang CCTV di jembatan ini. Iya, jadi ada beberapa orang yang melakukan aksi bunuh diri di tempat ini. Salah satunya ada oknum polisi dan juga anggota TNI, teman-teman. Lalu juga ada seorang perempuan yang menurut informasi yang gue baca dari artikel, katanya perempuan tersebut mengakhiri hidupnya karena memang terlilit pinjol. Dan sempat terfoto ketika perempuan tersebut ingin melakukan aksi bunuh dirinya di jembatan ini. Jadi nanti gue bakal spill juga, ada fotonya, mungkin mukanya agak sedikit gue sensor. Tapi memang gak sengaja ketika perempuan tersebut sedang duduk di sini, di samping motornya. Lalu ada orang dari seberang sana
yang sempat memoto atau memfoto almarhumah sebelum detik-detik beliau loncat dari jembatan ini. Ya, gue gak habis pikir sih apa yang ada di dalam pikirannya, karena seberat apapun masalah sebenarnya masih bisa selesai. Ya mungkin cuman dia yang tahu lah, dan Allah tentunya yang tahu kenapa dia bisa berani untuk mengakhiri hidupnya. Karena kalau gue berdiri di sini aja sebenarnya udah ngeri tuh, tinggi banget soalnya. Oke lah, gue bakal ajak kalian untuk terbangin drone supaya kita bisa lihat kondisi dari bawahnya tuh seperti apa. Karena kalau gue untuk turun ke bawah kayaknya bakal makan waktu yang lama, jadi mendingan kita turun aja pakai drone. Jadi gue bakal liatin teman-teman pakai drone aja. Jadi ini gue mau kembali lagi ke arah motor. Jadi nanti kita bakal lihat pakai drone aja untuk ke bawahnya. Ini sih tembak, lamar. Oh, udah lamar dulu. Udah dilamar belum? Lamar. Lanjut Mas, tapi mau nanya bentar. Pernah dengar ada yang bunuh diri di sini nggak Mas? Pernah. Baru-baru ini sih. Baru-baru ini ya. Luar biasa. Mantap. Kayak Mas nih harusnya jembatannya dipakai pacaran aja Mas ya. Jangan dipakai bunuh diri ya, biar nggak serem. Lanjut Mas, atau beli? Iya, seru juga ya. Jadi tapi memang fungsi jembatan tuh memang seharusnya untuk menghubungkan antara sisi lain dan sisi di ujungnya, bukan untuk bunuh diri. Oke, ini gue sekarang jalan dan lumayan jauh jalannya karena jembatannya panjang banget. Jadi gue bakal liatin pakai drone. Jadi teman-teman, gue bakal nerbangin drone supaya bisa melihat kedalaman dari jembatan ini nih. Di bawahnya tuh ada apa aja, karena kalau mau turun ke bawah capek banget. Jadi kita bakal lihat pakai drone aja. Mudah-mudahan sih bisa melihat sesuatu lah ya di bawah jembatan Tukat Banggung ini. Karena tentu penasaran juga sih gue. Soalnya jembatan sampai ke bawahnya tuh dalam banget. Jadi kita coba pakai drone aja, karena kalau misalkan kita yang turun ke bawah pasti capek banget. Oke, jadi ini gue lagi mau lihat kondisi bawahnya. Dan ini bener-bener kokoh ya. Untuk pilar-pilarnya sendiri ini bener-bener kokoh. Wow, ini banyak pohon-pohon di bagian bawahnya, dan memang sungai. Di bawahnya ini sungai. Coba gue naikin lagi. Kita naikin ke atas lagi drone-nya. Nah, jadi gue di ujung sana, dan ini kayaknya gue nggak bisa jauh-jauh. Nah, di bagian inilah dimana ada seorang perempuan itu gantung diri. Dan kalau loncat ini emang udah pasti nggak bakal selamat sih, karena emang sedalam ini jembatannya. Ini yang gue takutnya kena pohon nih drone. Ini mudah-mudahan enggak lah ya. Nah, ini gue udah mulai turun ke bawah, cuman udah mulai hilang sinyal di bawah. Nah kan, gue disuruh naik ke atas lagi, jadi gue naik ke atas lagi deh. Wow. Jadi gue cuma bisa lihat nggak bisa sampai dasar karena memang tinggi banget jembatannya. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri. Di ujung sana pun kedalamannya, ini kalau yang gue lihat sih sampai bawah bisa sekitar 200-300 meter lah ini ke bawah dari jembatan ini. Tuh. Nah, ini bagian bawahnya nih. Tuh, teman-teman bisa lihat kayak sungai. Tuh. Iya, ini sungai, jadi bahaya. Gue takut
kena batang pohon drone gue, jadi mendingan kita balik lagi ke atas. Iya, kita balik lagi ke atas dan coba kita maju pelan-pelan sini. Kita maju pelan-pelan dan mana ya drone-nya? Nah, ini mulai jalan pelan-pelan. Drone gue melihat sisi jembatan dari atas, teman-teman. Nah, kita lihat. Oke, jadi bawahnya kurang lebih ya kayak begitu aja sih. Nah, ini ternyata ada orang yang lewat juga. Ini dari mana, Bu? Kalau boleh tahu? Dari Singaraja. Siapa namanya? Bu Kadek. Jadi memang kalau lewat sering ngasih sembahyang begini, Bu ya? Dan hampir setiap hari nih kalau lewat pasti begini? Iya. Oke. Ngasihnya di sebelah mana, Bu? Oh, memang sudah ada tempatnya ya? Iya. Nah, Ibu, yang Ibu tahu tentang jembatan ini apa, Bu? Yang pasti sih. Hah? Nggak tahu pasti sih. Nggak tahu pasti ya. Tapi pernah dengar kejadian orang yang bunuh diri. Kalau dengar, cuma kita gimana ya? Kita bikin lewat aja ya. Kalau saya sih gini, nyari ininya ya. Selamatan ya. aja Allah. Nari keselamatan aja ya. Iya. Bener. Iya, minta izin di sini. Minta izin, Kita betul. numpang lewat gitu. Siap. Namanya orang Bali. Iya. Oke deh, kemarin sempat dengar beritanya katanya sempat ada yang bunuh diri beberapa orang gitu ya. Tapi nggak jadi angker kan ya? Anaknya sih. Tapi nggak jadi angker ya, Bu ya? Iya, Nggak tahu enggak. juga sih. Enggak lah ya, nggak tahu juga ya. Bagi saya sih Biasa ini aja. Biasa aja. Nggak terlalu begini. Tapi pernah lewat sini malam-malam, Bu? Sering Sering? ya. Kita jam 9 kadang tuh lewat biasa aja. Biasa aja ya, Bu ya. Ternyata kan tergantung kitanya juga sebenarnya ya. Iya. Kalau kitanya takut ya takut. Gitu. Oke deh, dilanjut Ibu. Siap. Jadi ibunya itu mau sembahyang dulu di situ. Aku lihat boleh, Bu? Lihat boleh. Lihat sembahyangnya. Jadi ibunya ini mau sembahyang di jembatan Tukat Bangkung. Jadi kita mau lihat itu isiannya, ada apa aja isiannya. Nah, jadi inilah cara sembahyang ngasih Banten. Iya, Mana? aku dari Jakarta. Oh iya. Mantap. Oke, selamat sampai tujuan Ibu. Bicara soal tempat bunuh diri, gue jadi inget satu kota di daerah negara Jepang. Jadi di Jepang pun juga ada budaya bunuh diri. Cuman itu sudah tidak dilakukan lagi teman-teman di Jepang. Bahkan hampir seluruh warga atau masyarakat Jepang itu ketika dia memiliki rasa malu atau dia melakukan suatu hal dan itu gagal, biasanya karena rasa malu tersebut orang-orang di Jepang itu dia melakukan bunuh diri. Cuman ada juga satu hutan larangan yang di Jepang itu sampai sekarang masih ada orang-orang yang datang ke sana untuk mengakhiri hidupnya dengan cara membunuh dirinya sendiri. Nah, di Bali ternyata ada juga tempat menjadi tempat bunuh diri di jembatan Tukat Bangkung ini. Dan kejadiannya ini nggak cuma sekali dua kali, tapi itu sering banget. Makanya pemerintah Bali itu menganggarkan anggaran kurang lebih sekitar 30 miliar untuk memasang CCTV di jembatan ini. Ya, supaya untuk bisa mencegah. Siap, makasih. Dadah, selamat sampai tujuan. Ya, supaya mencegah adanya aksi bunuh diri lagi, teman-teman. Iya, cuman entah 30 miliar tersebut hanya untuk di jembatan ini atau di beberapa tempat. Karena kalau cuma di tempat ini doang 30 miliar menurut gue itu terlalu besar.
anggarannya. Iya. Jadi oke lah, gue bakal cari lagi narasumber yang bakal bisa diajak berbincang-bincang atau ngobrol-ngobrol. Ini dengan ibu siapa namanya, Bu? Ibu Wardo. Ibu Warto. Nah, Ibu Warto ini salah satu pedagang yang memang berjualan di pinggir jembatan dari Tukat Bangkung ya, Bu ya. Sebelumnya selamat Hari Raya dulu, Bu. Hari Raya Rahayu Kuningan ya? Iya, sekarang. Ya, hari ini ya. Nah, Bu, aku mau nanya, ini emang bener ya jembatan ini pernah ada yang bunuh diri gitu? Kan adik udah denger ya? Udah. Ada berapa orang, Bu, kalau boleh tahu? 5 orang lebih. Ada 5 orang. Ya. Itu kejadiannya tahun berapa, Bu? Nggak tahu saya. Nggak Saya nggak sekolah. Oh gitu. Ya. Iya. Tapi yang Ibu tahu yang bunuh diri itu tuh laki-laki atau perempuan, Bu? Oh, laki ada, perempuan ada. Oh, laki-laki ada, perempuan ada. Ya. Nah, kalau Ibu jualan di sini udah lama ini, Bu ya? Ya. Udah lama ya, Masya Allah, luar biasa. Kalau ke sana itu arah kemana, Bu? Kemana? Ini nih, lewatin jembatan ini. Oh, ke timur. Ke timur. Ya. Ke daerah apa namanya, Bu? Wilayah Belok Sidang. Wilayah Sekarang, Belok Sidang. Di timur itu. Oh, gitu. Ini wilayah Prago. Oh gitu. Tapi kalau malam memang ada penerangan tapi ya? Kalau malam jembatan? Lampunya. Ada ya? Oke deh, siap. Makasih ya, Ibu. Ya, sama-sama. Iya teman-teman, sebenarnya di ujung jembatan pun sudah dipasangi rambu-rambu lalu lintas. Ada S dicoret tandanya sepanjang jembatan ini dilarang berhenti. Tuh, dilarang stop. Untuk sepanjang jalan ini dilarang stop. Cuman memang banyak banget orang-orang di situ yang sekedar mampir untuk berfoto, untuk bercengkrama bersama orang terkasih lah intinya. Cuman ya itulah kenapa bisa dilarang stop tapi masih dilakukan, sayang sekali. Ya cuman mungkin untuk menikmati keindahan kali ya, karena memang indah banget pemandangannya tuh, teman-teman bisa lihat. Tuh. Dan di sini memang ada tempat untuk beribadah atau sembahyang untuk orang-orang yang memang melewati jembatan ini untuk sekedar izin untuk melewati jembatan ini tuh. Banyak banget nih, ada banten-bantennya. Di sini juga ada risol dan juga dupa. Tuh. Insyaallah. Oke lah. Nanti kita bakal cari orang yang bisa diajak ngobrol lagi. Cuman nih kayaknya belum ketemu karena sudah hampir maghrib juga. Tuh. Oke teman-teman, jadi ini sekarang gue berkesempatan untuk lewat jembatan pakai motor. Jadi pengen lihat sejauh apa jembatan ini teman-teman. Dan memang naik motor tuh seadem itu, asli adem banget. Nah memang kalau untuk naik motor berkendara di jembatan ini tuh agak sedikit adem dan cenderung dingin. Ayo bang, lamar bang, lamar. Jadi abang yang tadi masih ada, dia masih pacaran. Ayolah gue jalan lagi. Jadi memang seasik ini jembatan. Cie. Ya seru lah untuk sekedar bercengkrama sama orang-orang yang ada di jembatan ini. Gue penasaran sebenarnya sampai ujung itu kayak gimana ya. Gila adem banget. Asli adem banget. Oke, sekarang waktunya kita balik lagi karena kita udah nyampe di ujung sisinya. Kita bakal balik lagi ke sana. Dan iya beneran asik banget untuk motoran sebenarnya. Seasik ini sih di jembatan ini. Dan menikmati pemandangannya tuh bener-bener keren, kiri kanannya. Dan di depan sana tuh ada gunung juga, bisa ngelihat seluruh pemandangan yang ada di sekitar jembatan Tukat Bangkung ini. Tapi sayangnya jembatan ini disalahgunakan oleh beberapa oknum yang memang akhirnya memilih jalan pintas untuk menyelesaikan masalah dengan cara melakukan aksi bunuh diri. Cuman sangat disayangkan sebenarnya.
Nih kalau nggak percaya gue bakal tanya orang-orang ini nih. Coba kita lihat, berhenti Wok. Bang, gimana di sini, keren nggak suasananya? Keren. Keren ya. Ini dari Bali asli. Singaraja. Oh di Singaraja, sering lewat sini? Barusan. Barusan, pemandangannya keren ya. Tapi pernah dengar nggak di sini ada yang bunuh diri? Sering ya. Jadi emang sering banget di sini jadi bunuh diri. Sayang banget ya. Jembatan sekeren ini digunakan untuk jadi tempat bunuh diri. Kita paling Asia Tenggara nih paling. Apa? Asia Tenggara. Paling tinggi se-Asia Tenggara ya. Cuman sayang banget disalahgunakan menjadi tempat bunuh diri ya. Ya semoga lah nggak ada yang lagi yang bunuh diri lah. Masalah tuh cuman dunia aja, masih ada jalan pintas, masih ada jalan selesainya ya Pak. Iya. Oke lanjut Pak, silakan. Mantap. Jadi buat refresh sama keluarga sekedar lewat tuh juga asik lah. Oke kita lanjut jalan lagi. Nah ini ada lagi yang pacaran nih, kita suruh ngomong lagi. Lamar. Asik. Jembatan Tukat Bangkung. Oke teman-teman, jadi kayaknya vlognya sampai sini dulu. Kayak gitulah jembatan Tukat Bangkung. Semoga di Bali nggak ada lagi orang-orang yang bakal loncat ke jembatan itu. Karena jembatan ini nih bagusnya buat sekedar menikmati pemandangan, bukan untuk mengakhiri hidup. Karena seberat apapun masalah, pasti akan ada jalan keluar ya, dan pasti ada solusinya. Jadi semoga, gue berharap banget nggak ada lagi nanti kejadian-kejadian orang yang mengakhiri hidupnya di jembatan Tukat Bangkung ini. Karena jembatan ini semoga bisa menjadi ikon di Pulau Bali dan bisa menjadi harum namanya. Bukan karena orang bunuh diri. Oke lah, kayaknya vlognya sampai sini dulu dan semoga kalian terhibur dengan video-video gue. Dan jangan lupa dukung terus channel gue supaya bisa berkembang, supaya gue bisa menghibur kalian dengan video-video selanjutnya yang lebih menarik tentunya teman-teman, dengan cara pencet tombol like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Akhir kata dari gue, Irfan Jayani di jembatan Tukat Bangkung. Jangan lupa bahagia cuy. Raos pisan Nah ini dengan abang siapa namanya? Gede Bunter. Gede Bunter. Gede Bunter. Nah panggilannya kalau Iya. aslinya siapa? Michael Jackson Sobari. ya? Oh Sobari. Nah Bang Sobari ini adalah salah satu yang pedagang di sini Bang ya? Iya. Ini warung apa ini Bang? Warung berkah kuliner. Warung berkah kuliner. Jadi di sana tuh ada jembatan Tukat Bangkungnya. Jadi banyak orang-orang tuh yang istirahat dan menikmati view dari sini Bang ya. Dan ini murah-murah dan enak banget. Tapi bukan itu yang mau saya tanya Bang. Yang mau saya tanya, abang kan view-nya langsung banget lihat jembatan tuh. Berarti beberapa kali pernah ngeliat dong Bang kejadian? Iya, setelah kejadian itu berhubungan saya kan tidur di sini langsung. Jadi karena kamar mandinya di luar kan, baru pas malam-malam itu mau ke kamar mandi gitu nganter istri. Kalau habis kejadian tuh biasanya cuma berselang 7 hari sih. Habis kejadian biasanya kejadian itu 7 hari aja. Oh gitu. Jadi nggak seterusnya. Nggak seterusnya. Jadi habis kejadian 7 hari. Selama 7 hari itu biasanya ada gitu. Oh. Kayak penampakan, suara-suara kayak gitu. Jadi nggak oke. setiap malam sih. Nggak setiap malam. Dari 7 hari kejadian aja ya. Iya. Nah, abang pernah ngeliat korban, apa maksudnya bukan korban sih, pelaku bunuh dirinya nggak sih? Pernah Pak. Pernah ngeliat ya? Berapa kali ya? Kayaknya 3 kali ya. Itu yang mana? Yang polisi atau yang TNI atau yang Yang pertama sekali yang TNI dulu. Yang TNI. Terus yang kedua sama kakak beradik itu. Yang anak kecil ya? Ya, Yang anak kakak kecil. beradik. Itu katanya sempat gara-gara di stop ya bansosnya ya? Oh, oke. Jadi, dia sebenarnya makan dulu di sini. Anak kecil itu? Iya. Astagfirullah. Jadi dia makan jagung dulu, nggak dihabisin. Saya ngomong-ngomong, saya karena mau mandi ke sungai, mati air di sini kan, mandi ke sungai. Dia masih nangis adiknya itu, nangis tapi makan jagung. Nah, setelah itu saya balik dari mandi itu dah jagungnya masih, naruh KTP, motornya masih ada, tau-taunya orangnya udah loncat. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dan motornya di sini berarti? Iya, motornya di jembatan ditaruh. Saya kan kebetulan di jembatan. Oh, ke jembatan. Itu jam berapa kejadian? Pas waktu itu siang hari. Siang hari. Berarti kejadian yang Pas lagi rame-ramenya kok. pas lagi rame-rame. Berarti rame banget dong yang ngeliat ya? Iya. Oke. Terus ada apa lagi yang abang lihat selain anak kecil tadi? Yang polisi ini. Ya, yang polisi juga ada. Sama yang terakhir ini. Yang terakhir apa? Siapa nih? Yang cewek ini.
Yang cewek itu katanya terlilit pinjol ya katanya ya. Iya juga sih katanya gitu. Tapi kalau menurut saya sih kayaknya ada hal lainnya. Ada hal lain. Kayaknya dia hamil gitu. Oh iya karena ada juga yang bilang karena lagi hamil ya, karena Iya, pacarnya nggak mau tanggung juga jawab. isu, ya. Iya banyak Yang beredar. paling parah sih penampakannya yang terakhir ini, Bang. Benar. Penampakan terakhir tuh apa? Jadi dia sampai ngegugul, kalau orang bahasa Balinya itu dia ngegugul-gugul ke tempat tidur saya sampai Oh mukul-mukul. gedor-gedor. Gedor-gedor ya. Nangis-nangis ya, terus gedor-gedor. Itu yang paling parah sih kalau menurut saya yang terakhir ini. Karena setelah yang terakhir ini udah 2 kali saya gagalin juga, Bang. Oh gitu. Oh udah 2 kali gagalin. Iya, gagalin. Pas waktu itu saya tarik, tapi keluarganya setelah berhasil saya gagalin kan laporin polisi. Laporin sama polisi, nah keluarga datang sih ke sini. Oh alhamdulillah. Terima kasih lah. Iya. Berarti abang udah 2 kali menggagalkan ya Iya. aksi bunuh diri ya. Itu pun setelah yang terakhir ini, yang cewek yang terakhir. Oh yang terakhir tuh yang cewek ya. Oke. Kalau sebelum-sebelumnya ada lagi yang cuma nggak berhasil. Berarti nggak berhasil. Nah aku sempat lihat artikel tuh yang polisi katanya sempat nulis wasiat ya. Jadi kemarin pas waktu itu habis kejadian ya, pihak Polres datang ke sini, teman-temannya datang di sini sempat. Dia sih bilang menutik ada gini keluarga. Oke. Tapi dilihat dari isi wasiatnya Iya. Beda, gitu. bener. Tapi pihak teman-temannya dari Polres itu sempat Oh, sempat datang sini ya. Makan cerita-cerita gitu Iya, juga. siap. Kayak gini. Dia bilang sih katanya Ada masalah keluarga. Oke. Berarti tapi abang ini udah 2 kali lah, ya, luar biasa lah bisa menyelamatkan karena Hubungan deket aja, Bang. berhubungan deket iya. Cuman kan nggak semua orang walaupun deket mau bang buat mengagalkan. Ada orang yang ngelihat oh ya udah biarin lah, bukan urusan gua kan gitu ya. Cuman abang keren, ada tindakan untuk melakukan mencegah, keren sih. Menyelamatkan 1 nyawa tuh sama dengan menyelamatkan seluruh kehidupan bang. Luar biasa. Ini yang terakhir ini yang cewek ini kan saya nggak ketemu langsung, jadi pas waktu evakuasi aja. Pas evakuasi, evakuasinya di bawah atau yang tergantung sih? Gimana maksudnya? Dia tergantung atau jatuh ke bawah? Jatuh. Oh berarti loncat ya? Jadi yang tergantung itu yang TNI itu aja. Oh TNI aja. Semuanya langsung loncat ya. Kalau ke bawah emang tapi bisa bang. Kalau kita mau jalan gitu ke bawah, lewat mana? Ada jalan di waktu sana, ada lewat sana juga, ada jalan yang lama. Oh jalan yang lama. Itu sungai bawahnya ya? Benar. Oke deh siap. Terus apa lagi yang abang lihat selain orang yang mau loncat, apalagi kejadian yang pernah dilihat? Yang horor-horor ya bang? Yang pastinya setiap kejadian biasanya sih yang paling sering dia nampak-nampakin diri itu di Bali tongkrongan ini. Oh tempat tongkrongan itu sering banget itu? Iya, sama di pojok jembatan persis. Jadi nangis-nangis gitu dia. Saya kan lewat sini nih, kamar mandinya di bawah sana. Nah, jadi kamar mandi di bawah sana? Iya. Oh di bawah sini. Saya kan lewat sini. Malam-malam sering melihat. Dan itu pasti jam berapa tuh bang? Yang paling sering jam 1. Jam 1 dan sejam 1 tuh nggak seramai ini ya? Enggak. Sepi ya? Karena biasanya bang kalau habis kejadian ini karena udah agak lenggang waktu, jadi jam segini masih rame. Kalau habis kejadian tuh jam segini udah sepi bang. Oh gitu. Jalannya udah sepi kalau habis kejadian biasanya. Orang malas lewat ya. Mungkin karena takut mungkin Iya, ya. bener-bener. Juga yang mau perjalanan jauh jadi mikir-mikir. Iya, mikir-mikir. Mending pagi aja lah gitu Gitu. mungkin. Jadi karena sekarang rame mungkin karena hari raya. Iya. Jadi rame sampai Siap, segini gitu. Oke siap deh kalau gitu. Bang terima kasih banyak infonya. Siap. Semoga banyak orang-orang yang kalau lewat nih mampir ke warungnya ini. Siap. Satenya sumpah demi Tuhan enak banget. Sama apa tadi namanya? Gulai, mantep banget. Saya sampai nambah 2 piring. Dan yang paling penting semoga nggak ada lagi orang-orang yang pengen loncat dari jembatan ke bawah. Saya dengar sih gitu, apa namanya, pemerintah udah ngeluarin anggaran. Iya 30 miliar ya katanya sih, untuk CCTV ya. Tapi kalau CCTV sih kayaknya kurang efisien kalau. Iya benar karena orang udah minat ya. iya betul. Kan CCTV jangan ada pecalangnya. Iya, Di pojok sana betul. udah nggak- mau lari Betul, sana betul. udah nggak mampu. Betul. Lebih efisien sebenarnya ya benar pasangin penjaga di apa jembatan ini. Oke lah. Menurut saya sih, jadi Lebih pikiran efisien. orang berbeda-beda Betul. sih ya. Siap oke Mas, makasih banyak. Siap. Sukses terus. Siap. Siap.